alaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali mengkaji, mempelajari kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua pengikut yang setia. Malam ini malam menjelang bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sebagai seorang muslim yang beriman, taat patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi bulan suci Ramadan ini yang sebentar lagi akan tiba, maka dengan hati yang sangat gembira kita semua mempersiapkan diri, baik jasmani maupun rohani, agar kita mendapatkan padilah-padilah, amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan yang harus kita kerjakan sehingga kita mendapatkan barokah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali padilah keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama, keutamaan bulan suci Ramadan yang penuh barokah hikmah ini adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunnya Al-Quranul Karim kepada seluruh umat manusia, linnas, sebagai hudan, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan petunjuk tersebut, wal furqan, sebagai farqo bainal haq wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini sangat penting bagi kita, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita sudah memberikan petunjuk, lalu kita mendapatkan petunjuk ini, lalu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan jalan yang lurus sesuai dengan keinginan kita selalu. Di dalam melaksanakan sholat 5 waktu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu perintah dalam Al-Quran agar kita melaksanakannya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, pasti kita mendapatkan padilah keutamaannya. Dan secara psikologis, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan batin, dan kita akan mendapatkan penambahan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita lakukan perintah Allah, semakin banyak larangan Allah yang kita jauhi, maka kita akan menjadi orang yang sempurna. Kita akan menuju nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim ada perintah, ada larangan, ada khobar, memberitahukan sejarah masa-masa Rasul, sejarah para anbiya, para orang terdahulu, kehidupan yang perlu kita contoh,
yang perlu kita contoh dan yang perlu kita jauhi. Allah memberikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamr wal maisir, judi, wal ansab, mengundi nasib, rijsum min amali syaiton, semua najis, perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi agar kita mendapatkan keberuntungan. Ketika kita mendengar perintah Allah agar kita menjauhi dan kita akan mendapat keberuntungan, maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang memang tujuan kita hidup di dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hendaklah kita taati. Karena Al-Quran sebagai petunjuk. Hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Di dalam firman Allah yang lain, Allah memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan terjaga dari sifat fahsya wal munkar. Apa yang harus kita lakukan agar kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Karena pada hakikatnya di dalam jiwa kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri seluruh manusia itu ada sifat takwa, bibit takwa. Dan fujur itu ada sifat-sifat buruk. Semua kita punya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barang siapa yang pandai membersihkan diri kita, maka dia akan mempunyai jiwa yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tetapi kalau kita tidak bisa, tidak mampu membersihkan jiwa kita akan kotor. Yang naik ke permukaan adalah sifat fujur. Nah, oleh sebab itu obat dalam jiwa kita ini ikhtiar batin obat, bukan jasmani. Kalau penyakit jasmani dengan obat jasmani. Kalau batin jiwa kita keimanan harus kita obati, harus kita bina supaya tumbuh terus berkembang dengan amalia-amalia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim ayatul kitab. Marilah kita baca Al-Quranul Karim. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikan sholat dengan melaksanakan sholat yang sungguh-sungguh, dengan memperhatikan tu'maninahnya, maka kita akan mendapatkan nilai yang baik dalam melaksanakan sholat, maka akan berdampak positif kepada jiwa kita. Makanya dalam firman Allah yang lain dikatakan ketika kita ingin melaksanakan sholat, itu kita harus wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusukum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Berwudu. Menurut Al-Quranul Karim, rukun wudu itu ada 4. Wajah, tangan ilal marafiq, wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ditambah dengan niat, innamal a'malu biniat, karena Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan tartib, jadi rukun wudu ada 6. Itu harus kita kerjakan minimal itu, ditambah dengan sunnah-sunnah wudu. Setelah rapi wudu, lalu kita benar-benar melaksanakan sholat, membaca baik yang sunnah maupun rukunnya, dari takbiratul ihram, lalu kita membaca Al-Fatihah dengan tartil, rukuknya tu'manina, iktidalnya, sujudnya, duduk antar 2 sujud, lalu sujud lagi dengan tartib, kita baca
bacaan yang sunnahnya, sehingga akan menimbulkan yaitu tuqmaninah. Kita harus ada sejenak berhenti sholat itu, jangan. Nah itu kurang bagus. Kalau itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, rukunya bagus, sholat ibadah kita bagus, maka Allah akan jamin, kita dijamin terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Salah satu obat. Maka hendaklah di dalam bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk perubahan sikap jiwa kita, untuk mendidik jiwa kita, trainer. Jadikanlah jiwa kita itu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sangat luar biasa, diturunnya Al-Quran tadi sebagai pedoman, sebagai petunjuk kita. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tidak tersasar, sehingga kita tenang hidup, sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Tetapi kenyataannya yang ada di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak umat Islam yang jauh dari Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yada'u bihi akhar. Allah akan meningkatkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan akan menurunkan derajat seseorang atau suatu kaum karena meninggalkan Al-Quran. Kalau kita ingin maju, pola pikir kita maju, batin kita tenang, dalam bulan Ramadan, mari kita mulai. Kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, dan kita belajar dengan guru tafsirnya. Setelah kita memahami, lalu kita amalkan. Insya Allah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Umat Islam setelah beriman, lalu kita belajar Al-Quran, satu ayat kita amalkan, maka dialah yang terbaik. Khairukum, orang yang baik umat Islam adalah yang mau belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Sudahkah diri kita? Insya Allah kita perlahan-lahan mempelajari Al-Quran. Begitu keutamaan, keberkahan dalam bulan Ramadan, diturunnya Al-Quran. Maka umat Islam, kalau kita perhatikan di bulan suci Ramadan, begitu dekat dengan Al-Quran. Kita lihat habis sholat tarawih pada tadarus, bahkan bikin tim, bapak-bapak sholat tadarus, ibu-ibu di rumah, remaja tadarus Al-Quran. Bagus, luar biasa. Jadikan bulan Ramadan start awal untuk tetap kita membaca Al-Quran. Setelah Ramadan, maka itu harus dipertahankan sehingga iman kita terus bertambah insya Allah. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu ada suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya menyatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka apabila pada bulan Ramadan sebagai seorang muslim sudah balik, maka wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada kita, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai orang yang beriman, kita sami'na wa ata'na. Kita persiapkan diri kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, puasa Ramadan yang begitu banyak fadilah keutamanya untuk diri kita, dan akan mendidik di dalam puasa itu jiwa kita, nafsu kita dikekang dari mulai imsak sampai maghrib. Nah, oleh sebab itu dalam Ramadan ini harus kita perhatikan, jiwa kita harus dari sekarang. Apa harus yang kita lakukan jiwa kita? Semangat, bahagia, gembira menghadapi bulan suci Ramadan. Sekarang kita tanya pada diri kita semua, umat Islam gembira, bahagia,
menghadapi bulan suci Ramadan? Atau sebaliknya? Kalau sebaliknya yang terjadi, tidak merasa gembira, segeralah tajdidul iman. Perbaharui iman kita sekarang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ada apa kita sebagai orang beriman kepada Allah, sebagai muslim yang harus melaksanakan ibadah puasa, tetapi menjelang puasa Ramadan tidak bergembira? Itu ada penyakit batin yang harus kita obati. Karena Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa umatku bergembira, senang menghadapi bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Haram jasad kita ini disentuh oleh api neraka. Artinya kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita belajar. Ramadan puasa yang bulan lalu, tahun lalu bagaimana kita lakukan? Kita ingat, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar puasa kita sempurna. Khamsatu asya'atuh bitu sauma aitubtilu sawabahu. Ada 5 perkara yang akan membatalkan nilai puasa kita. Itu perlu diingat. Al-kadzib, wal ghibah, wa namimah, wal yaminu gomus, wan nazaru bisyahwah. Harus kita hindari. Harus kita hindari. Apa yang harus kita hindari ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Al-kadzib, berdusta. Jangan berbohong. Wal ghibah, membicarakan aib orang lain. Jangan lakukan. Tahan lidah kita. Sesuatu yang berat sekali. Karena hampir semua manusia selalu menggibah. Hampir semua kita selalu menggibah. Maka hendaklah kita kurangi menggibah. Setelah menggibah, wal yaminul gomus, sumpah palsu. Wa namimah, mengadu domba. Wa nazara bisyahwah, melihat dengan hawa nafsu. 5 hal di dalam melaksanakan ibadah puasa harus kita perhatikan. Oleh sebab itu mari kita niatkan. Dengan niat nawaitu lillahi ta'ala kita saum, berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan puasa kita nilai yang terbaik. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min jambi. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan niat lillahi ta'ala wahtisaban, berusaha menyempurnakan puasa kita, ghufir lahu ma taqaddama min jambi, maka Allah memberikan ampunan kepada kita. Makanya di akhir di dalam Ramadan itu kita selalu melaksanakan Idul Fitri. Aid artinya kembali fitrah jiwa kita. Sudahkah kita dapatkan? Wallahu a'lam. Penting bagi kita agar kita di dalam melaksanakan puasa akhirnya itu mendapatkan kesucian. Dan ada penyakit-penyakit jiwa kita terobati di dalam bulan suci Ramadan. Berarti kita mendapatkan keberuntungan. Berarti ayat firman Allah itu kita sudah dapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari ibadah, apa yang kita lakukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Al-Qur'an di bulan Ramadan turunnya. Yang kedua ada perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada salat sunnah yang khusus, di bulan lainnya tidak ada, yaitu salat tarawih. Salat tarawih bisa dilakukan ba'da isya, bisa dilakukan malam hari sampai waktunya imsak. Silakan. Kalau kita ada waktu maghrib isya berjamaah, lanjut. Andaikan kita namanya manusia kehidupannya masih sibuk, ada tugas, tanggung jawab, mencari nafkah merupakan wajib untuk anak istri kita, lalu kita tidak bisa berjamaah di masjid melaksanakan sholat tarawih setelah isya,
maka pulang kerja itu entah jam 10, jam 11, jam 12 bisa kita lakukan. Namanya sholat tarawih. Sholat bersenang-senang, sholat untuk mendapatkan rahmat barokah pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin malam pelaksanaannya, kita niatkan untuk sholat bernilai sejenis dengan tahajud, maka malam akhir itulah, sepertiga akhir malam itu malam yang lebih afdol, malam yang lebih sempurna. Karena sepertiga malam itu mulai dari Isya kurang lebih sampai jam 10. Sepertiga pertengahan jam 10 sampai jam 2. Sepertiga akhir itu kurang lebih jam 2 sampai jam 4 menjelang subuh. Kalau itu kita lakukan, puasa kita diiringi dengan sholat tarawih, insya Allah puasa kita akan lebih sempurna. Dan nikmat kita rasakan. Andaikan kita berpuasa tanpa sholat tarawih, rasa-rasa hati ini kurang mantap. Tapi dengan sholat tarawih, penyempurnaan di dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Apalagi keberkahan di bulan Ramadan yang harus kita kejar. Keutamaan di bulan Ramadan, ada lagi yang lebih dahsyat yang harus kita peroleh, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, Masya Allah, kita harus kejar itu. Jangan sampai terlepas. Malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu fiha bi'idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Menurut para ulama, Lailatul Qadar itu malam akhir di bulan Ganjil. Bagaimana kita memperoleh agar kita dapat malam Lailatul Qadar itu? Mari kita jaga amaliyah, sholat, zikir kita setiap malam. Insya Allah kita dapatkan. Kita nggak usah pikir-pikir ini malam ganjil, ini malam genap, tidak perlu. Yang penting niat kita dari malam pertama bulan Ramadan. Tarawih kita pertahankan, zikir kita pertahankan, sahur kita, sebelum sahur kita sholat lagi, hajat mohon kepada Allah. Ketika itu kita lakukan, Allah turunkan malam itu, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita mampu memanfaatkan, mengambil fadilah barokah keutamaan di dalam bulan Ramadan. Al-Quranul Karim harus kita jadikan hudalinnas, jadikan petunjuk bagi kehidupan kita. Berpuasa harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Malam Lailatul Qadar harus kita jaga dan kita peroleh. Dan sholat tarawih pun harus kita lakukan. Ini yang harus kita pertahankan, amaliyah di bulan suci Ramadan.